Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini insya Allah kita akan kembali belajar kimia. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat diperoleh dengan baik dan berkah. Hari ini insya Allah kita akan belajar mengenai teori tumbukan dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, di sini ada animasi ketika dua molekul gas hidrogen bereaksi dengan gas oksigen membentuk dua molekul air. Bagaimana proses terjadinya reaksi dan apa faktor-faktor pembentuk produk reaksi atau hasil reaksi. Nah, di sini ada dua contoh makanan ya. Ada mungkin di antara kita pecinta bubur dan ada pecinta nasi goreng. Nah, apa hubungannya kedua makanan ini dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Oke, kita saksikan. Nah, ini ada animasi tentang tumbukan antara dua orang dan dua buah mobil. Mengapa suatu reaksi kimia dapat terjadi? Suatu reaksi berlangsung sebagai hasil dari tumbukan antar partikel reaksi. Tetapi tidak semua tumbukan menghasilkan reaksi atau produk. Hanya tumbukan antar partikel yang memiliki energi yang cukup atau yang melampaui energi aktivasinya serta arah tumbukan yang tepat yang akan membentuk reaksi dan hasil reaksi. Tumbukan yang menghasilkan reaksi disebut dengan tumbukan efektif. Jumlah tumbukan antar molekul-molekul persatuan waktu disebut dengan frekuensi tumbukan. Apa faktor-faktor yang menghasilkan tumbukannya efektif? Yang pertama adalah orientasi atau arah partikel bertumbukan. Yang kedua adalah energi kinetik dari partikel tersebut. Orientasi arah partikel yang bertumbukan, ini contohnya, yang sebelah kiri terjadi reaksi antara NO dengan ozon atau NO dengan O3. Sebelah kanan pun sama, antara NO dengan ozon atau O3. Yang sebelah kiri, partikel NO itu bertumbukan antara oksigen dengan ozon. Jadi arahnya oksigen bertemu dengan oksigen. Ternyata hasilnya tetap dalam bentuk NO dan O3 atau NO nitrogen monoksida dan O3 ozon. Atau bisa dikatakan tidak terjadi reaksi atau produk yang baru atau zat yang baru. Sedangkan sebelah kanan ketika nitrogen monoksida yang bertumbukan dengan ozon itu antara atom nitrogen dengan oksigen, ternyata dia membentuk produk baru atau zat baru yaitu NO2 atau nitrogen dioksida dan gas oksigen atau O2. Jadi orientasi ini sangat penting. Jadi partikel-partikelnya kalau yang sama itu cenderung tidak terjadi reaksi karena terjadi tolak-menolak. Sedangkan jika partikel yang berbeda, atom yang berbeda yang bertumbukan itu berpeluang terjadinya reaksi. Nah, faktor yang kedua adalah energi kinetik dari partikelnya. Energi pengaktifan atau energi aktivasi yang bersimbol EA adalah energi minimal yang diperlukan partikel reaksi untuk menghasilkan tumbuhan yang efektif. Nah, di situ ada grafik potensial energi. Di situ perbandingan antara energi dari reaktan dengan produk ya. Jadi nilai dari energi aktivasi tersebut untuk setiap reaksi dapat dinyatakan oleh suatu diagram energi potensial. Pada diagram, energi aktivasi ditunjukkan sebagai bukit energi potensial antara reaksi dengan produk reaksi. Nah, ini. Nah, ada dua jenis tumbukan. Ada tumbukannya gagal dan ada tumbukannya efektif. Apa bedanya?
Tumbukan yang gagal, kompleks teraktivasi berubah kembali menjadi partikel-partikel reaksi. Jadi energi kinetiknya tidak melampaui energi dari energi aktivasi atau energi pengaktifan. Sedangkan pada tumbukan yang efektif, kompleks teraktivasi membentuk partikel-partikel produk reaksi. Kenapa? Karena energi kinetik dari partikelnya lebih besar dibandingkan energi aktivasinya, sehingga zat reaksi akan membentuk produk atau hasil reaksi. Frekuensi tumbukan dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu luas permukaan sentuhan, konsentrasi, suhu, dan katalis. Nah, ini apa hubungannya keempat gambar ini dengan yang akan kita bahas nanti? Nah, kita saksikan. Konsentrasi. Nah, di situ ada gambar anak-anak yang sedang bermain dengan cara apa? Dengan cara menutup matanya. Nah, ketika misalnya di suatu ruangan tersebut ada 10 anak diminta untuk bergerak bebas. Kira-kira apa yang terjadi? Oke, benar sekali ya. Jadi ketika anak-anak ini bergerak bebas dan matanya tertutup, itu berpeluang terjadinya tabrakan atau tumbukan. Nah, apa yang akan terjadi ketika jumlahnya itu misalnya 20 anak di ruangan yang sama dengan luas kelas yang sama? Otomatis jumlah tumbukannya pasti akan lebih banyak peluangnya. Sama halnya dengan partikel. Dalam konsentrasi reaksi yang lebih besar, jumlah partikel per satuan volume juga besar. Kemungkinan terjadinya tumbukan antar partikel di dalamnya lebih besar jika dibandingkan dengan yang terjadi pada konsentrasi yang kecil. Yang kedua adalah faktor luas permukaan bidang sentuh. Apa hubungannya dengan tempe goreng ini? Nah, ketika kita membuat tempe goreng, ketika irisannya itu kecil dan dibandingkan dengan irisan yang lebih besar, dengan jumlah yang sama atau dengan massa yang sama, apa yang akan terjadi? Ya, betul. Jadi, akan lebih cepat matang tempe dengan irisan yang lebih kecil. Kenapa? Karena jumlah tumbukannya dengan partikel minyak goreng itu pasti lebih banyak antara yang kecil dengan yang besar. Jadi semakin besar luas partikel, luas permukaan bidang sentuhnya, laju reaksinya semakin cepat karena frekuensi tumbukan semakin besar. Nah, sekarang kita faktor yang ketiga, yaitu faktor suhu. Nah, di situ ada gambar ketika kita melarutkan air dan gula. Ketika kita melarutkan air dan gula pada air yang dingin dibandingkan dengan air yang panas, apa yang terjadi? Pasti yang terlarut di air panas lebih banyak. Kenapa? Apa hubungannya? Meningkatnya suhu dapat meningkatkan energi kinetik partikel reaksi yang dapat melebihi energi aktivasinya, sehingga memungkinkan atau memudahkan produk terbentuk. Dengan kata lain, meningkat laju reaksinya. Yang keempat adalah faktor dari katalis. Nah, di situ ada gambar nasi. Apa hubungannya dengan materi kita hari ini? Penggunaan katalis semakin mempercepat reaksi dibandingkan tanpa menggunakan katalis karena dapat menurunkan energi aktivasi. Nah, nasi itu mengandung amilum. Jadi ketika masuk ke dalam mulut kita, di situ ada enzim petialin atau amilase yang akan mengubah amilum menjadi maltosa. Nah, enzim tersebut adalah contoh dari katalis atau biokatalis ya, dari makhluk hidup. Nah, ketika kita rangkum, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi, itu setidaknya ada 4, yaitu faktor konsentrasi, faktor suhu, faktor luas permukaan, dan faktor katalis. Nah, bagaimana uraiannya? Peningkatan konsentrasi reaksi dapat mempercepat laju reaksi. Kenapa? Karena peningkatan konsentrasi berarti jumlah partikel akan bertambah pada volume tersebut dan menyebabkan tumbukan antar partikel lebih sering terjadi.
Banyaknya tumbukan memungkinkan tumbukan yang berhasil akan bertambah sehingga laju reaksi meningkat. Sedangkan peningkatan suhu dapat mempercepat laju reaksi. Mengapa? Karena suhu suatu sistem adalah ukuran dari rata-rata energi kinetik dari partikel-partikel pada sistem tersebut. Jika suhu naik, maka energi kinetik partikel-partikel akan bertambah, sehingga memungkinkan terjadi tumbukan yang berhasil yang akan bertambah dan laju reaksi meningkat. Sedangkan penambahan luas permukaan bidang sentuh akan mempercepat laju reaksi karena makin besar luas permukaan menyebabkan tumbukan makin banyak. Karena makin banyak bagian permukaan yang bersentuhan sehingga laju reaksi makin cepat. Sedangkan pada faktor katalis, mengapa dapat mempercepat laju reaksi? Karena katalis dapat menurunkan energi aktivasi atau EA. Sehingga dengan energi yang sama, jumlah tumbukan yang berhasil lebih banyak sehingga laju reaksi makin cepat. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga penjelasannya bermanfaat. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.